Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaifahalukum anak-anak ustadz. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada hamba dan anugerahkanlah pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran pada hari ini yaitu kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan fungsi bekerja bagi seseorang. Yang kedua, menunjukkan adab-adab bekerja seorang mukmin yang baik. Dan yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan terdekat. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang kelima, membiasakan diri bekerja dan berderma. Anak-anak yang solih dan solihah, perhatikanlah gambar berikut ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zumu'ah ayat 9-10 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman apabila mereka telah selesai mengerjakan sholat dengan baik dan khusyuk, agar segera bergerak dan menyebar di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsi bekerja. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Dengan bekerja, ia mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, bahkan bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak yang solih dan solihah, perhatikanlah berbagai macam jenis pekerjaan yang ada di sekeliling kita. Tentu kita akan mendapati pekerjaan yang bermacam-macam. Masyarakat di desa yang masih memiliki lahan pertanian biasanya bekerja sebagai petani, peternak, dan lain-lain. Adapun masyarakat yang tinggal di kota, biasanya mereka bekerja sebagai pedagang, karyawan, sopir, dan lain-lain. Aneka ragam jenis pekerjaan ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla bagi hamba, sehingga seorang bebas memilih pekerjaan yang diinginkan dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Adab-adab bekerja. Orang yang beriman tidak boleh sembarangan dalam memilih pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Ia juga harus memperhatikan adab-adab yang baik dalam bekerja, seperti bekerja dengan giat, jujur, baik, adil, sabar, dan cermat, serta menjauhi adab-adab yang buruk seperti malas, khianat, zalim, rakus, ceroboh, kasar, maupun suka marah. Di setiap waktu dan kegiatan, termasuk ketika bekerja, ia selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya agar diberikan rezeki yang halal lagi cukup, serta senantiasa ingat akan perintah
dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan beberapa jenis pekerjaan yang ringan dilakukan dan menguntungkan, seperti jual beli atau berdagang, dalam mencapai kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Semua orang beriman harus segera melaksanakan sholat dengan baik, benar, dan khusyuk, diikuti dengan zikir dan wirid. Selanjutnya meneruskan bekerja dan mencari nafkah. Mereka selalu mengamalkan akhlak yang baik dan terpuji. Bekerja dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rezeki yang diperoleh menjadi berkah, memiliki manfaat yang besar, dan semua itu dari Allah yang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Bekerja pasti bermanfaat. Nah, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Bekerja mencari rezeki dengan cara yang halal dan memanfaatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di lingkungan dengan sebaik-baiknya. Juga menjaga perbuatan-perbuatan sebagai berikut. 1. Tidak rakus atau berlebihan dalam menebang pohon di hutan atau menangkap ikan di laut, menggunakan bahan peledak atau mengeruk pasir di pantai sampai habis, dan lain-lain. Tetapi mengambil seperlunya saja karena menghemat sumber alam. Kedua, tidak mencemari atau merusak hutan, pantai, sawah, dan sumber daya alam. Dan yang ketiga, melestarikan sumber daya alam seperti hutan dan yang terdapat hewan, misalnya pohon, tanaman, dan lain-lain yang jumlahnya semakin berkurang, dan agar dapat berkembang biak dan tidak punah. Dan yang keempat, memelihara sumber daya alam dengan penghijauan guna menghindari pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang kelima, menggunakan hasil-hasil alam untuk kemakmuran keluarga, tetangga, masyarakat, dan kaum muslimin dengan menunaikan zakat, sedekah, infak, dan lain-lain, serta tidak mementingkan diri sendiri. Membiasakan diri bekerja dan menderma. Kaum muslimin harus gemar bersedekah dan berinfak untuk membantu anak yatim, fakir miskin, membangun madrasah, masjid, perpustakaan, sumur, jalan, dan lain-lain. Mereka selalu membayar zakat dari hasil pertanian, peternakan, tambang, dan perdagangan. Mereka membayarkan zakat harta sebanyak 2,5% atau 1/40 dari uang atau barang dagangan yang telah berumur 1 tahun dan telah mencapai nisab. Nisab atau batas jumlah harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya dan senilai 85 gram emas atau setara dengan itu. Barakallahu fikum. Anak-anak Ustadz yang solih dan soleha, sekian penjelasannya. Anak-anak Ustadz bisa membuat rangkuman materi yang telah Ustadz sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak Ustadz semuanya mau jadi apa? Apakah jadi pengusaha, apakah mau jadi dokter, atau yang lainnya? Nah, itu tergantung cita-cita dan keahlian anak-anak Ustadz semuanya. Asalkan mengikuti rambu-rambu agama Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ustadz tunggu ya foto rangkuman materinya untuk hari ini.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.